Sang Pewaris Semeru. 5 luka, 5 guru. Bab 7. Dengar tanpa telinga, kabut masih menggantung rendah ketika Resi Tuli memanggil Janawu pagi itu. Tidak ada aba-aba panjang, hanya gerakan tangannya yang tegas, menandakan murid itu harus mengikutinya. Janawu sudah terbiasa dengan kebiasaan para resi yang jarang memberi penjelasan di awal. Mereka lebih suka tubuh yang belajar lebih dulu, baru pikiran menyusul kemudian. Langkah Resi Tuli tidak terburu-buru, tapi juga tidak memberi kesempatan Janawu untuk banyak bertanya. Jalan setapak menuju utara itu makin lama makin sempit, dinding batu menjulang di kiri kanan, dan kabut menebal seperti kapas basah yang diperas. Janawu menelan ludah. Dari semua guru yang ia temui, Resi Tuli tampak paling sulit ditebak. Tidak ada nada suara, tidak ada intonasi, hanya mata yang tajam menatap seakan bisa menembus tulang. "Kemana kita?" tanya Janawu akhirnya. Resi Tuli menoleh, tapi tidak menjawab. Hanya satu jarinya yang terangkat, menunjuk ke depan. Ada mulut gua menganga, gelap pekat, seolah menyedot cahaya pagi. Dari luar saja, hawa dingin dan basah terasa menamparkan kulit. Janawu melangkah ragu. Gua itu berbeda dari gua biasa, kabut tidak berhenti di pintu, melainkan masuk dan menetap di dalamnya, seperti ia menemukan rumah. Janawu menarik napas, dan dadanya terasa penuh dengan udara berat. Resi Tuli berhenti di depan gua, lalu mengeluarkan selembar kain hitam dari balik jubahnya. Ia tidak bicara. Dengan satu gerakan cepat, ia menutup telinga Janawu dengan kain itu, melilitnya kuat-kuat sampai tak ada celah. "Hei, untuk apa ini?" Janawu spontan mencoba melepasnya, tapi tangan Resi Tuli mencengkeram pergelangannya kuat. Tatapan Resi itu dingin, tapi bukan marah, lebih seperti mengatakan, "Diam dan terima." Gelombang panik naik ke tubuh Janawu. Begitu kain benar-benar menutup, dunia mendadak berubah. Sunyi, total, tidak ada suara langkah, tidak ada suara napasnya sendiri, bahkan desir kabut lenyap. Seakan ia dilempar ke ruang kosong tanpa kehidupan. "Resi," Janawu mencoba bicara, tapi suara sendiri pun terdengar aneh, terlalu jauh, teredam dalam kepalanya. Jantungnya berdetak kencang, makin keras, tapi tetap tidak terdengar, hanya getarannya terasa di dada. Ia mundur setengah langkah, hampir menabrak dinding batu. Resi Tuli menepuk bahunya, lalu menunjuk ke dalam gua. Gerakan itu jelas, masuk. Janawu terdiam, menelan ludah lagi. Gua itu seolah memanggil dengan gelap yang dalam, dan kini tanpa telinga ia bahkan tidak tahu ada apa di dalam sana. Hanya tatapan keras Resi Tuli yang memaksanya melangkah. Kakinya goyah saat pertama kali menapak di lantai gua. Batu dingin dan licin. Tangan kirinya meraba dinding untuk memastikan arah. Kabut makin rapat, dan sunyi itu menusuk, seperti pisau yang pelan-pelan mengiris keberanian. Langkah Resi Tuli terdengar. Tidak, Janawu hanya bisa berharap guru itu masih berdiri di belakangnya. Sunyi makin berat. Ia melangkah lagi, tapi jantungnya mulai gemetar. Pikiran buruk muncul, kalau ada jurang di depan. Kalau ada binatang buas. Kalau aku terjebak dan tidak bisa keluar. Ia membuka mulut, ingin berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam dirinya sendiri. Panik menggerogoti dada. Sunyi itu berubah jadi penjara. Langkah Janawu makin ragu. Kain hitam yang membungkus telinganya terasa seperti belenggu. Ia mencoba menajamkan mata, tapi kegelapan gua ditambah kabut membuat pandangan tak lebih dari satu lengan jauhnya. "Resi!" teriaknya lagi, kali ini lebih keras. Tapi suara sendiri seperti terperangkap di tengkorak, bergaung aneh, tak pernah keluar. Ia merinding, tangan kanannya meraba-raba ke depan, berharap menemukan dinding. Jari-jarinya hanya menembus kabut. Ia melangkah lagi, tapi kemudian tersandung batu kecil. Tubuhnya hampir jatuh, dan ketika menahan dengan lutut, rasa sakit menjalar cepat. Biasanya ia akan mendengar suara benturan, tapi kini, hanya hening. Rasa sakit terasa lebih menohok karena sepi. Apa ini ujian, atau jebakan? Pikirnya. Ia berusaha menenangkan diri, mengatur napas. Tapi semakin ia mencoba, semakin sunyi itu menghantamnya. Tidak ada suara napas, tidak ada suara langkah. Seakan tubuhnya terputus dari dunia. Dalam kepanikan itu, Janawu mendadak merasa dirinya hanyut. Tanpa suara, ia tidak tahu apakah ia berjalan atau diam. Ia merasa melayang, seperti tubuhnya hilang arah. Keringat dingin mengalir di pelipis. "Kalau aku terus begini,
aku bisa gila, gumamnya, meski suaranya sendiri terasa jauh. Ia berhenti sebentar, lalu menendang lantai batu dengan keras, berharap ada suara. Tidak ada, hanya getaran singkat yang naik lewat kakinya. Ia terkejut, getaran itu nyata, meski telinganya tertutup, tubuhnya merasakannya. Janau menunduk, menempelkan telapak tangan ke lantai gua. Ia mengetuk-ngetuk pelan, getaran kecil menjalar di telapak tangan, lalu lenyap. Ini satu-satunya yang tersisa, pikirnya. Namun saat ia ingin mencoba lagi, Resi Tuli mendorongnya dari belakang. Dorongan itu tegas, membuat Janau terhuyung. Ternyata gurunya memang mengikutinya dalam diam. Janau menoleh, tapi tak melihat wajah jelas di balik kabut. Hanya sosok samar yang berdiri diam. Sosok itu lalu mengayunkan tangannya, memberi tanda agar Janau terus maju. Dia benar-benar ingin aku jalan tanpa suara, batin Janau cemas. Ia melangkah lagi, 1, 2, 3. Tiba-tiba lututnya tergores batu tajam yang menonjol dari dinding. Rasa perih menusuk, darah hangat mengalir. Tapi lagi-lagi, tak ada suara, hanya rasa sakit yang telanjang. Janau ingin berteriak, tapi percuma. Suaranya hanya akan mengurung dirinya sendiri. Ia menggigit bibir, mencoba menahan panik. Setiap langkah kini jadi penyiksaan. Tanpa telinga, ia merasa buta sekaligus bisu. Luka di lututnya berdenyut, seolah tubuhnya memaksa belajar lewat rasa. Beberapa kali ia berhenti, ingin menyerah. Tapi setiap kali berhenti, Resi Tuli menepuk bahunya keras dari belakang, tanda agar ia terus berjalan. Tepukan itu lebih mirip tamparan. "Apa kau ingin aku mati di sini, Resi?" seru Janau dalam hati, matanya berair. Akhirnya, setelah entah berapa langkah, Janau mulai menyadari satu hal, setiap kali ia menapak, ada getar halus merambat ke tulangnya. Setiap benturan kecil, setiap gesekan, menghadirkan bahasa baru. Ia merinding. Apakah ini yang dimaksud Resi Tuli? Mendengar tanpa telinga, dengan tubuh. Janau melangkah makin dalam ke gua. Kain penutup telinganya tetap rapat, seakan menyerap semua suara. Sunyi begitu pekat hingga ia merasa dadanya ikut tertekan. Semakin jauh, semakin berat. Nafasnya sendiri pun tak terdengar. Ia membuka mulut, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya keras, tapi hampa. Tidak ada desir, tidak ada desah. Apakah aku masih hidup, atau tubuhku sudah ditelan kabut? Kepanikan merayap cepat. Ia mulai meraba-raba tubuhnya sendiri, dada, lengan, wajah. Jantungnya berdegup, tapi hanya bisa dirasakan lewat hentakan samar di tulang rusuk. Tak ada suara degup yang bisa menenangkannya. Ini gila, desisnya, tapi bahkan desisan itu hanya berputar di tenggorokan. Janau berjalan lebih cepat, seolah ingin segera keluar. Tapi justru makin terperangkap. Bayangan kabut semakin tebal, dinding gua terasa makin sempit. Beberapa kali bahunya membentur, namun ia tak mendengar apa-apa, hanya rasa nyeri yang tiba-tiba. Ia merasa sendirian di dunia. Sunyi itu bukan sekadar tidak ada suara, tapi benar-benar melenyapkan dirinya. Seakan ia hanyalah seonggok tubuh tanpa ikatan dengan semesta. Ketakutan itu meledak. Ia berlari kecil, menubruk dinding, menjatuhkan diri ke lantai batu. Tangannya bergetar, jari-jarinya menggali ke tanah. Ia berteriak kencang, teriakan panjang, putus asa. Tapi tetap hening. Air mata mengalir. Ia tidak kuat. Hidup tanpa suara ternyata lebih menakutkan daripada hidup dalam kegelapan. Mata bisa ditutup, tapi telinga, ketika dibungkam total, mencabut rasa ada dari dirinya. "Aku tidak bisa, Resi, tolong," suaranya tercekat, tenggelam dalam kesunyian. Saat ia merunduk, menekan wajahnya ke tanah, tiba-tiba ia merasakan denyut halus di tulang pipinya. Getaran samar, mungkin dari tetesan air gua yang jatuh di kejauhan. Ia mengangkat kepala cepat. Ia mengetuk lantai dengan kepalan tangan. Duk, duk, getaran itu naik lewat pergelangan, masuk ke tulang lengan. Tidak terdengar, tapi terasa. Ia berhenti sejenak, menahan tangis. Mungkin, aku bisa mendengar dengan cara lain. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, Resi Tuli muncul dari kabut. Sosok samar itu mengayunkan tongkat, memukul dinding gua dengan keras. Getaran besar merambat cepat ke seluruh tubuh Janau. Ia terhuyung, hampir jatuh. Resi Tuli tidak berkata apa-apa. Hanya satu kali pukulan,
lalu diam. Tapi dari pukulan itu, Janawu tahu arah. Ia berdiri perlahan, menajamkan tubuhnya. Panik masih mencekik, tapi kini ada celah kecil, tubuhnya bisa mendengar. Kulitnya, tulangnya, lukanya, semua bisa jadi telinga. Ia mengusap wajahnya, menghapus air mata. Baiklah, Resi, aku akan coba. Aku tak bisa mengandalkan telinga, tapi aku masih punya tubuh. Langkahnya goyah, tapi ia mulai berjalan lagi. Kali ini, ia menempelkan telapak tangan ke dinding, merasakan denyut gua yang halus. Kadang ada retakan, kadang ada goresan tajam, kadang ada batu lepas. Semua berbicara lewat rasa, bukan suara. Meski panik belum sepenuhnya pergi, Janawu mulai belajar, kesunyian bukan akhir. Kesunyian hanyalah jalan lain untuk mendengar. Janawu berdiri kaku, masih menempelkan telapak tangannya ke dinding gua yang dingin. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya bergetar karena panik yang belum reda. Lalu, tiba-tiba, duk, suara memang tak sampai ke telinganya, tapi tubuhnya merasakan hentakan besar. Dari ujung kaki sampai ke tulang punggung, getarannya menyusup cepat. Batu di bawah pijakannya berdenyut seperti jantung bumi. Ia terlonjak, kedua matanya membelalak, refleks menunduk, memperhatikan tanah tempat ia berdiri. Getaran itu belum hilang, masih bergulir lembut seperti ombak yang terlambat sampai ke pantai. Ini, apa? Gumamnya tanpa suara. Ia menunduk lagi, merapatkan telapak kakinya ke permukaan batu. Tiba-tiba, duk kedua menghantam. Kali ini ia lebih siap. Getaran itu naik dari tumit ke betis, lalu ke paha, menyebar ke dada. Tidak menyakitkan, tapi jelas, seolah gua sedang berbicara lewat tubuhnya. Janawu menutup matanya. Dengan telinga tertutup rapat, ia hanya punya tubuh untuk mendengar. Getaran ketiga datang, lebih panjang. Ia berjongkok, menempelkan telapak tangannya ke lantai. Seketika ia merasakan arus samar, getaran yang lebih halus, seolah mengalir melalui pori-pori batu. Di kejauhan, bayangan Resi Tuli samar-samar terlihat, mengangkat tongkatnya lagi. Sekali ayunan, sekali pukulan. Getaran itu mengalun, mengisi ruangan, merambat ke setiap dinding, ke kaki Janawu, hingga ke dadanya. Janawu tersentak oleh kesadaran baru, bunyi itu tak hilang, hanya berpindah menjadi getar. Ia berdiri, menutup matanya lebih rapat, membiarkan dirinya larut dalam dentum yang datang berkala. Dari arah mana getaran itu tiba? Dari kanan, dari kiri, ia mulai bisa merasakannya. Sedikit demi sedikit, arah pukulan Resi Tuli terbaca oleh tubuhnya. Awalnya ia salah langkah. Saat getaran datang dari kanan, ia justru melangkah ke kiri, membuat bahunya membentur dinding keras. Ia meringis. Darah hangat menetes dari luka gores baru. Tapi anehnya, rasa sakit itu justru menambah kejernihan. Luka di bahu ikut berdenyut, memberi tanda arah datangnya gelombang. Resi Tuli memukul lagi, kali ini lebih cepat. Janawu menahan napas, tubuhnya kaku. Duk, duk, getaran ganda itu membuat lututnya goyah, tapi ia tak jatuh. Ia mencoba membaca ritme pukulan itu dengan telapak kakinya, seolah bumi menabuh genderang. Seketika, ia sadar bahwa tubuhnya bisa jadi alat musik sekaligus pendengar. Tulang-tulangnya seperti senar yang bergetar, lukanya seperti kulit gendang yang ikut menyalurkan dentum. Resi, aku mulai mengerti, ucapnya dalam hati. Ia mencoba merespons. Dengan hati-hati, ia mengetukkan kakinya ke lantai. Getarannya kecil sekali, tapi terasa oleh dirinya sendiri. Ia tahu Resi Tuli tak butuh jawaban lewat kata-kata, cukup lewat getaran yang saling sahut. Untuk pertama kalinya sejak kain itu menutup telinganya, Janawu merasa tidak sepenuhnya bisu dan tuli. Ia menemukan bahasa lain, bahasa yang berjalan lewat kaki dan tulang, bukan telinga. Sunyi masih menyelimuti, tapi kini tidak lagi memenjarakan. Getaran itu datang lagi. Kali ini tidak satu, melainkan dua arah sekaligus. Dari kanan bawah, lalu susulannya dari kiri atas. Janawu hampir goyah, tubuhnya terombang-ambing, tapi ia menggertakkan gigi. Ia sadar, kalau hanya mengandalkan telapak kaki, ia bakal kalah cepat. Ia menegakkan tubuhnya, membiarkan getaran naik, bukan cuma berhenti di kaki. Ia biarkan ia merambat ke betis, tulang kering, hingga ke lutut. Rasanya seperti arus halus yang merayap di bawah kulit. Biarkan masuk, jangan ditahan, suara batinnya berbisik.
entah datang dari dirinya atau dari ingatan samar Resi Tuli. Duk, pukulan berikutnya datang. Kali ini ia tak buru-buru bergerak. Ia hanya berdiri diam, memejamkan mata, lalu membiarkan getaran itu naik lebih tinggi. Dari lutut ke paha, dari paha ke pinggul, lalu ke tulang punggung. Semua tulangnya bergetar seperti bilah bambu tertiup angin. Janau tersentak kaget, tapi ia biarkan. Sakit-sakit kecil dari luka gores di tubuhnya justru membantu. Luka di bahu berdenyut lebih cepat, luka di betis ikut menyalurkan arah getar. Ternyata benar, tubuh yang sakit jadi lebih peka daripada tubuh yang utuh. Resi, ini maksudmu, kan? Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan seluruh tubuh. Getaran datang lagi. Kali ini Janau mencoba menebak arah. Ia menekuk sedikit lututnya, mencondongkan tubuh ke kanan. Benar, tak lama kemudian gelombang dari kiri menghantam dinding gua. Ia merasakan pantulannya, seperti gelombang air yang memukul 2 kali. Ia mulai mengerti pola. Pukulan Resi Tuli bukan sekadar mengetuk batu, melainkan membuat peta suara yang tidak terdengar, hanya bisa dirasakan. Janau memperbaiki sikap berdirinya. Ia membuka telapak tangan, menempelkannya ke dada. Getaran yang masuk dari kaki naik, lalu ia rasakan di tulang rusuknya. Semakin dalam ia bernafas, semakin jelas pola itu terbaca. Duk, 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 3 kali berturut-turut. Kali ini Janau tidak panik. Ia tahu pukulan pertama dari kanan, kedua dari kiri, dan ketiga tepat di depan. Ia melangkah maju 1 tapak, dan tepat saat itu, gelombang ketiga menghantam dinding depan gua. Ia merasakannya langsung lewat tulang keringnya. Senyum tipis terbit di bibirnya. Aku bisa mendengar dengan tulangku, bisiknya. Tapi Resi Tuli tidak berhenti. Ia menghantam lebih keras, menciptakan gelombang yang bercabang. 1 arah lurus, 1 lagi menyebar ke langit-langit gua. Janau terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Namun ia menguatkan diri, membiarkan gelombang itu mengalir ke sumsum tulang belakang. Ia terhuyung, tapi akhirnya bisa berdiri tegak. Pelan-pelan ia sadari, semakin dalam ia biarkan getaran masuk, semakin utuh ia bisa membaca ruang. Sekarang ia tahu, gua itu tidak benar-benar sunyi. Batu, dinding, udara, bahkan luka di tubuhnya, semua sedang berbicara lewat getaran. Ia hanya perlu belajar mendengar dengan cara baru. Dan di tengah gelap itu, Janau mulai paham, sunyi bukan berarti kosong, melainkan penuh suara yang belum pernah ia kenali. Langkah Janau makin mantap. Setiap hentakan kaki, setiap tarikan napas, semuanya kini terasa menyatu dengan denyut gua. Dulu ia hanya tahu kabut menyelimuti dunia dengan samar, tapi sekarang ia sadar, kabut hanya menutupi mata dan telinga, bukan rasa dalam tulang. Getaran terakhir dari Resi Tuli terdengar lebih jauh, samar, seakan mengisyaratkan jalan keluar. Janau menajamkan tubuhnya, ya, bukan telinga, melainkan tubuhnya. Ia miringkan bahu, merendahkan pinggang, lalu bergerak ke arah aliran getar itu. Tangannya menelusuri dinding gua yang dingin dan kasar. Setiap gesekan meninggalkan luka gores baru, kulitnya terkelupas, perih, tapi anehnya justru semakin membuat tubuhnya peka. Luka-luka itu menjadi antena tambahan. Kalau aku tidak bisa mendengar dengan telinga, aku akan mendengar dengan luka, gumamnya, setengah sadar. Kabut di dalam gua semakin pekat. Namun, di balik pekatnya, Janau mulai menemukan ritme, setiap kali ia menginjak batu berongga, suara dalamnya berdengung kecil, menyebar ke tulang betis. Bila ia menggesekkan siku ke dinding, ia bisa tahu arah percabangan gua dari pantulan getarannya. Perlahan, ia menapaki jalur yang benar. Tapi ujian belum selesai. Resi Tuli, yang entah di mana posisinya, kembali memukul. Duk, kali ini lebih dalam, seolah memecah jantung gua. Getaran itu begitu keras sampai-sampai tubuh Janau terhuyung, kepalanya membentur tonjolan batu. Darah menetes, menyusuri pelipis, masuk ke sudut bibir. Asin, namun rasa sakit itu membuatnya sadar lebih cepat. Ia merasakan arah gelombang, arahnya dari belakang. Artinya, keluar tidak mungkin ke belakang. Ia harus melawan rasa ingin kembali, dan terus maju. Ia menekan dada dengan telapak tangan, merasakan getarannya merambat di tulang rusuk. Semakin dekat ia dengan mulut gua, semakin ringan denyutnya, seperti napas yang lega. Langkah demi langkah, Janau menembus kegelapan. Luka-lukanya kini banyak, lengan penuh gores,
betis sobek, bahkan telapak kakinya terkelupas. Tapi anehnya, ia tidak merasa runtuh. Justru dengan luka-luka itu, ia bisa membaca lebih jelas. Dan akhirnya, ada cahaya samar. Bukan cahaya obor, tapi cahaya lembut dari kabut yang masuk melalui mulut gua. Janau berhenti sejenak. Ia menutup matanya rapat-rapat, lalu mencoba mendengar cahaya itu. Benar, cahaya pun memiliki getaran halus yang berbeda dari pekat gua. Ia tersenyum, lelah tapi puas. Dengan sisa tenaga, ia melangkah keluar. Kabut langsung menyambut, dingin dan lengket. Tubuhnya compang camping, pakaian koyak, darah bercampur lumpur. Namun matanya berkilat, bukan karena melihat, melainkan karena kini ia benar-benar mendengar dunia dengan tubuhnya sendiri. Di depan mulut gua, Resi Tulis sudah menunggu. Wajahnya keras, tapi matanya menyimpan kilatan bangga. Ia tidak berkata apa-apa, tentu saja. Tapi dari cara ia mengangguk pelan, Janau tahu, ia telah lulus ujian hari ini. Janau jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, napasnya tersengal. Namun ia tersenyum kecil. Aku bisa keluar, dengan telinga yang bisu, tapi tubuh yang mendengar. Kabut berputar pelan di sekitarnya, seakan ikut menyetujui.